wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayotika Zahra dari kelas Hubungan Internasional A tahun 2020 dengan NIM 220466032. Ya, baik yang terhormat Ibu Uni Sagena selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan. Pada saat pembelajaran minggu lalu, Ibu Uni mempertanyakan tentang apa saja sih pertanyaan mendasar yang muncul di kepala saya. Dan apakah pertanyaan tersebut sudah terjawab. Jadi sebelumnya Ibu Unis pernah menyertakan pertanyaan-pertanyaan fundamental yang mungkin bisa saja saya tanyakan dalam kehidupan saya. Dan mungkin ada beberapa memang pertanyaan yang pernah ada di kepala saya, yaitu tentang agama. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaannya. Apakah saya pernah mempertanyakan hal-hal fundamental tersebut? Jawabannya pernah. Lalu apa saja sih sebenarnya pertanyaan yang ada di kepala saya? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya tanyakan adalah kenapa sih saya menjadi manusia gitu? Kenapa saya ada di bumi dan kenapa di antara planet-planet lain, kenapa hanya bumi tempat manusia itu berada? Kenapa di planet lain itu tidak ada? Sedangkan katanya Mars itu sebenarnya punya kondisi planet yang sama seperti bumi gitu. Tapi kenapa kita hanya ada di bumi? Lalu bagaimana sih proses terjadinya adanya manusia? Itu yang pernah saya pertanyakan. Lalu seputar agama. Mungkin ini kontennya agak sedikit sensitif, tapi memang benar saya pertanyakan ini, yaitu adalah tentang kenapa sih orang-orang saling berlomba-lomba untuk membenarkan agamanya, kayak agama ini loh paling benar, ini paling benar gitu. Kenapa? Padahal sebenarnya kalau kita pikir agama adalah pedoman hidup untuk kita berbuat jauh lebih baik gitu. Jadi menurut saya semua agama punya tujuan yang baik. Kenapa orang-orang harus berlomba-lomba bahwa ini nanti agamanya yang paling baik, ini agama yang bisa menuntun kita ke surga dan lain sebagainya. Padahal kan semua intinya sama gitu, menuju kebaikan gitu. Lalu yang selanjutnya lagi saya pertanyakan adalah saya pernah mempertanyakan bagaimana sih seharusnya saya hidup gitu. Apa saya harus memenuhi ekspektasi orang lain atau saya harus menjadi diri saya sendiri? Lalu apakah kalau saya menjadi diri saya sendiri itu saya bisa sukses gitu? Atau apa saya akan bahagia gitu? Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang mendasar sih sebenarnya, yang sering sekali saya pertanyakan gitu. Kayak saya ini mau hidup yang kayak gimana sih gitu. Saya punya cita-cita tapi saya nggak tahu saya ini mau menjalaninya seperti yang saya inginkan atau orang lain inginkan gitu. Lalu sebenarnya kebahagiaan, definisi kebahagiaan bagi saya itu seperti apa? Itu yang sebenarnya saya pertanyakan. Kenapa ketika saya hari ini berpikir, kalau misalnya hidup saya begini mungkin saya akan bahagia. Tapi ketika saya berada di posisi yang saya inginkan itu, saya merasa ada kebahagiaan yang lebih dan lebih. Kenapa manusia itu punya sifat yang tidak pernah cukup gitu loh. Kenapa saya nggak pernah merasa cukup dengan kebahagiaan itu gitu. Kenapa saya terus-terusan menargetkan ini loh definisi kebahagiaan yang sebenarnya tuh kenapa gitu, kenapa harus ditargetkan seperti itu. Lalu saya pernah mempertanyakan apakah kepercayaan yang saya anut selama ini adalah kepercayaan yang benar-benar. Ini memang pernah saya pertanyakan. Mungkin ini terkesan sangat-sangat sensitif, tapi berhubung kita harus jujur, jadi memang saya pernah mempertanyakan itu. Lalu apakah kebenaran keyakinan adalah sebuah opini, asumsi, atau fakta? Ini juga pernah saya pertanyakan. Kenapa sih orang-orang bisa percaya bahwa dulu pemuka agamanya yang dulu itu seperti ini tuh tahu dari mana gitu loh? Kalau benar nggak sih sebenarnya yang katanya diturunkan dari Tuhan itu benar-benar turun dari Tuhan atau hanya mimpikah atau hanya buatan mereka? Kan kita nggak pernah tahu gitu. Kita hidup di zaman yang semua sudah serba ada, agama udah ada, pemikiran dan lain sebagainya sudah ada. Intinya kita semua adalah generasi yang pas hidup udah tinggal beres gitu. Tapi yang dulu-dulu tuh gimana prosesnya tuh, itu yang saya pertanyakan gitu. Oh ya, ada pertanyaan terakhir lagi. Pertanyaan terakhir ini dari slide yang Ibu Nis berikan juga, yaitu apakah pertanyaan tersebut sudah terjawab. Ada beberapa sebagian pertanyaan yang sudah terjawab, namun ada juga yang belum. Dan saya berharap semoga selesainya mata kuliah filsafat ini di akhir perkuliahan nanti bisa semakin menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih.